Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan menurutnya ini adalah posisi tepatmu di hatinya. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sempat kamu pertikaikan posisi tepatmu di hatinya yang sebenarnya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang kamu pertikaikan posisi sebenarmu di hatinya dia. Oke teman-teman, kita lihatkan energinya ya. Wow teman-teman, saya merasakan seperti energi seseorang yang sebenarnya masih lagi bertahan di koneksi ini. Tetapi entah mengapa di saat melihat ke arah pohon ini teman-teman ya, saya merasakan seperti it's so still ya teman-teman. Seperti tidak ada angin, pohonnya kelihatan tenang. Seolah-olah teman-teman, walaupun mungkin ya pergerakan hubungan kalian mungkin agak perlahan atau mungkin sedang ada momen jeda di antara kalian berdua, kamu sesuaikan. Mungkin juga kalian mungkin sedikit komunikasi ya, minim komunikasi atau tidak berkomunikasi. Energi seseorang yang sepertinya masih bertahan untuk kamu. Dengan kemunculan kartu Tri teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat setia, seseorang yang sangat mementingkan sebuah ikatan. Nah ini teman-teman, ada kondisi yang bertahan walaupun apapun yang sedang terjadi. Teman-teman, kamu mungkin berdealing ya dengan seseorang yang sudah memiliki anak. Atau jikalau kamu seorang yang mungkin sudah berpasangan, atau kamu seorang janda atau duda yang menonton. Nah ini teman-teman ya, ada faktor anak di sini. Fokus ke arah anak, pertumbuhan ataupun pembesaran seorang anak, prioritas ke arah seorang anak yang menjadi keutamaan kamu atau menjadi keutamaannya. Ini seperti entah mengapa ya, apabila diletakkan bersebelahan pohon ini teman-teman ya, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat melindungi anaknya. Nah ini mungkin ya menarik energi kamu, menarik energi dia, atau kalian berdua. Teman-teman, kamu sesuaikan. Jikalau ini mungkin menarik energi mantan kamu misalnya ya, contohnya, maka ini mungkin energi anak kalian berdua begitu. Tetapi jikalau kamu sedang berdealing dengan seorang single parents, wow teman-teman, orang ini bukan sekadar setia dengan kamu ya, tetapi memberikan segala keutamaan dan cuba melindungi anaknya, sangat menyayangi anaknya begitu ya. Oke teman-teman, wow di sini seperti ada sedikit kerumitan ya. Seseorang yang merasakan seolah-olah belum dapat memberikan kamu sebarang kejelasan atau kepastian dalam sebuah hubungan. Nah ini mungkin melibatkan faktor anak atau seseorang yang belum siap dari segi mental dan emosinya. Atau mungkin teman-teman ya, ada gangguan-gangguan daripada seorang anak. Nah ini termasuklah anak yang kecil, anak yang sudah semakin remaja. Nah apabila diletakkan bersebelahan Tri, nah ini teman-teman mungkin juga ya menarik energi anak yang sudah remaja, begitu ya. Maka mungkin tidak mendapatkan restu anak-anak, tidak mendapatkan persetujuan dari anak-anak. Ini mungkin dari pihak dia, ini mungkin dari pihak kamu. Atau kerisauannya, kekhawatirannya terhadap anak-anaknya menjadi penghalang kepada hubungan kalian berdua. Maka teman-teman, orang ini seperti belum siap dari segi mental, dari segi emosi untuk memberikan kamu sebuah jawaban. Teman-teman, kalian berdua banyak berkomunikasi di sini ya, ketimbang pertemuan mungkin berkomunikasi hampir setiap hari. Tetapi semakin berkomunikasi, nah semakin ribut jadinya. Teman-teman, saya tidak tahu ya, apakah kamu berdealing dengan seseorang yang sedang khawatir banget ya, memikirkan sebuah proses yang melibatkan dokumentasi. Teman-teman, apakah kamu sedang berdealing dengan seseorang yang mungkin belum selesai dengan orang masa lalunya? Atau mungkinnya jika ini melibatkan pernikahan masa lalu, maka teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang stres banget ya, menanti proses perpisahan ini berjalan dengan lancar. Ataupun mungkin ya, proses perpisahannya dengan seseorang belum diselesaikan atau belum diputuskan dengan cara yang baik atau belum selesai. Maka di sini teman-teman, sama ada kamu sering berkomunikasi dengannya atau ini melibatkan latar belakang seseorang yang boleh dikatakan agak complicated, agak rumit ya.
Maka teman-teman, ini dokumentasi apa saja, bukan sekadar melibatkan surat perpisahan ya, surat pernikahan, tetapi ini mungkin juga melibatkan kesepakatan bisnes. Jikalau orang ini berurusan dengan bisnes, mungkin sedang menantikan dokumen-dokumen tertentu yang akan menjaminkan masa depan hidupnya, masa depan anaknya ya. Maka saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin sedang begitu stres memikirkan ke arah ini. Kamu sesuaikan. Apakah mungkin ada urusan bisnes di antara kalian berdua? Kita lihatkan ya, sesuatu yang sering dikomunikasikan. Okey teman-teman, di sini kamu mungkin juga berdealing ya dengan seseorang yang berdealing dengan property. Nah, ini harta dan tanah teman-teman ya. Mungkin seseorang yang berdealing dengan property, atau teman-teman orang ini bekerja dari rumah, memiliki usahanya sendiri. Dengan kemunculan house, wow, saya agak bahagia ya apabila melihat kartu pembukaan tree, kartu penutupnya house. Maka ini mengindikasikan atau menggambarkan sebuah kestabilan dari segi perasaannya. Walaupun hakikatnya, kebenarannya, dia belum mampu untuk memberikan kamu sebuah kepastian. Maka di sini teman-teman, walaupun perasaan itu stabil, nah ini yang memicu ya ke arah kamu yang sempat mempertikaikan apakah ataupun di manakah letaknya posisi kamu yang sebenarnya di hatinya dia. Teman-teman, orang ini orang yang khawatir banget ya dengan segala sesuatu yang berurusan dengan keluarga, anaknya ataupun pekerjaannya. Maka dia belum siap secara mental dan emosi untuk memberikan kamu jawapan. Maka di sini teman-teman terjadilah ya situasi seperti ini di mana kamu mulai mempertikaikan posisi tepatmu di hatinya dia. Teman-teman, jikalau orang ini memiliki anak, kamu perlu menyayangi anaknya kerana anaknya merupakan keutamaannya dia. Jikalau dia merasakan kamu hanya sekadar mencintainya tetapi tidak dapat menerima anaknya, nah bakalan ya tidak pantas atau tidak berpotensi untuk menjadi ibu tiri ataupun ayah tiri kepada anaknya. Maka teman-teman, ini adalah sesuatu yang akan direnungkan secara dalam-dalamnya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi energi apa saja ya. Wow teman-teman, kamu juga sempat merasakan seolah-olah ya kamu dapat merasakan ada kebohongan, sesuatu yang ditutupi darinya. Teman-teman, kebohongan itu tetaplah kebohongan, sama ada ini merupakan sesuatu yang ditutupi ya demi kebaikan ataupun tidak. Tetapi kebohongan tetaplah kebohongan ya. Beberapa yang lain apabila muncul ular ini teman-teman ya, ini mengindikasikan sebuah pilihan. Ini mengindikasikan cinta terlarang, hubungan yang terlarang, hubungan yang tidak diizinkan, atau membabitkan penglibatan orang ketiga. Kamu yang dijadikan pilihan atau mungkin dia yang dijadikan pilihan. Teman-teman, apapun situasi hubungan kalian, kamu sempat merasakan orang ini bukan sekadar ya tidak memberikan kamu kejelasan dan kepastian, tetapi ada sesuatu yang sering ditutupinya. Seolah-olah ya tidak bersikap jujur dengan sepenuhnya dan ada kalanya terpaksa berbohong. Nah, kamu merasakan hubungan seperti ini cukup melelahkan kerana kamu terpaksa menebak-nebak kebenaran itu seperti apa. Teman-teman, kamu di sini ya mungkin berdealing dengan seseorang yang bersio ular. Ini mungkin sio kamu, ini mungkin sio dia, atau sio kalian berdua. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Terlepas daripada situasi hubungan kamu dan dia, seperti apa kamu di matanya saat ini? Teman-teman, kamu sesuaikan. Apakah ini hubungan saling single? Atau mungkin kamu sempat merasakan kamu menjadikannya orang ketiga, atau dia menempatkan kamu sebagai orang ketiga? Seperti apa kamu di matanya saat ini? Wow, teman-teman, ini seperti kondisi yang sudah agak lama ya. Sudah agak lama diam-diaman, sudah agak lama menarik diri, ada yang sudah lama menghindar, ada yang sebenarnya sudah lama pergi. Nah, no wonder ya, kartu ini akan diletakkan bersebelahan the tree. Maka teman-teman, saya menarik energi kamu yang mungkin berdealing dengan seseorang yang sangat sensual, atau di matanya dia, kamu ini orang yang, sosok kamu ini orang yang sangat matang, kamu sangat sensual, dan kamu sangat memikat hatinya. Dia sangat tertarik dengan sisi sensualitas kamu, kematangan kamu, pembawaan kamu yang cukup dewasa. Tetapi teman-teman, detik ini dia melihat kamu yang mungkin sempat menarik diri atau sedang mendiamkan koneksi hubungan ini. Teman-teman, entah siapa yang menarik diri ya, tetapi dengan kemunculan Lily, sebenarnya orang ini memandang kamu ke arah seseorang yang cukup berpotensi untuk dijalankan hubungan jangka panjang.
Tetapi entah mengapa di saat menatap gambar ini ya, saya menangkap gambaran dia melihat kamu yang mungkin sedang mendiamkan, sedang menarik diri, sedang tidak berbicara, atau seperti sedang silent treatmentnya si dia. Begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula seperti apa pula dia di mata kamu saat ini. Nah, ini kamu di matanya dia ya. Dia melihat kamu yang mungkin menarik diri, mendiamkan situasi. Kita lihat pula ya, seperti apa dia di mata kamu saat ini. Seperti apa dia di mata kamu saat ini. Seperti apa kamu melihatnya? Wow, teman-teman, benar ya. Alternatif, kamu bingung. Bingung banget di sini teman-teman ya. Kerana kamu tahu dari awal lagi ya, ini mungkin cinta yang cukup rumit. Sebuah pilihan perlu dilakukan, sebuah keputusan perlu diambil. Nah, maka jikalau sudah bercabang seperti ini teman-teman ya, ini seperti situasi yang menjelaskan kartu di tengah ini, doubt. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang belum pasti, jawapan yang belum diberikan. Teman-teman, kamu melihat sebagai memang dari awal lagi ya, kamu sudah memposisikannya seseorang yang berada di persimpangan. Kamu sesuaikan. Apakah ini cinta terlarang? Kamu memposisikannya sebagai orang ketiga, dia melihat kamu sebagai pelarian, ataupun teman-teman, jikalau ini hubungan saling single, kamu mungkin berdealing dengan seseorang ya yang masih terikat dengan masa lalunya. Nah, mungkin belum selesai ya dengan kekasihnya, masih memikirkan orang masa lalunya. Maka kamu cukup bingung di sini. Apa yang perlu diputuskan? Apa yang perlu dipilih? Keputusan apa yang perlu diambil di sini? Beberapa yang lain apabila ini diletakkan bersebelahan rumah. Teman-teman, kamu mungkin sangat diganggu ya dengan restu yang tidak kamu dapatkan dari orang tuamu. Restu yang tidak kamu dapatkan dari keluargamu. Walaupun sudah dibawa berbicara, kamu mungkin belum mendapatkan restu daripada orang tuamu, keluargamu, adik-beradikmu. Maka kamu cukup bingung di sini. Energi yang lain yang membuatkan kamu bingung kerana sehinggalah hari ini. Nah, ini kan jalannya bercabang. Kamu memang diposisikan, kamu tidak tahu teman-teman, ke kiri atau ke kanan. Nah, ini ya, kartu di tengah ini masih memberikan kamu sebuah keraguan, memberikan kamu ketidakpastian. Maka kamu keridingan hari ini untuk mengenal pasti di mana letaknya posisi tepatmu di hatinya dia. Kamu cukup bingung. Apakah dia benar-benar mencintai kamu ataupun sekadar enjoying ya kenyamanan yang kamu berikan, fasilitas-fasilitas yang kamu berikan. Yang mana satu? Apakah dia ini benar-benar mencintai kamu? Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, hard. Saya menangkap gambaran seperti kalian berdua saling menyayangi satu sama lainnya dengan kemunculan affection. Nah, ini cinta yang berbalas sebenarnya. Kamu mencintai dia, dia mencintai kamu. Ada perasaan saling menyayangi satu sama lainnya. Okey teman-teman, untuk melanjutkan readingan hari ini ya, kita cuba lihatkan serba sedikit ke arah ciri-ciri orangnya berlandaskan zodiaknya. Maka sebentar lagi saya tidak akan lagi membuka ya kartu zodiak-zodiak ini. Kita lihatkan, kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak apa? Sama ada ini menarik zodiak kamu, zodiak dia, atau kalian berdua. Mungkin juga ya, zodiak yang akan berdampingan. Teman-teman, beberapa di antara kamu sedang berdealing dengan seseorang yang berzodiak Sagittarius. Orang yang sangat keanak-anakan, orang yang kurang sabaran, orangnya sangat baik, sangat prihatin, dan boleh dikatakan orang yang melakukan segala sesuatu dengan cepat. Orang yang masih lagi berjiwa petualangan dan sangat mementingkan, mengutamakan kebebasannya. Orang ini orang yang sangat pemberi, sangat baik hati dan suka membantu orang sekitarnya. Zodiak lain teman-teman, seorang Capricorn, a workaholic. Teman-teman, orang ini sangat pekerja keras ya, rajin bekerja, sangat mengutamakan ambisi, sesuatu yang dicita-citakannya. Orang yang menjaga penampilan, orang yang sangat menghormati orang rumahan, orang rumahnya, orang tuanya, keluarganya, sangat menghormati dan menyayangi orang tuanya. Orang ini juga sangat menyayangi anak-anak kecil ya, jikalau dia memiliki anak. Dan saya menangkap gambaran orang yang sangat setia, tetapi dari segi pergerakannya. Nah, ini teman-teman orang yang mengejar ambisi, maka dia sangat mengutamakan pekerjaan. Setelah segala sesuatu selesai, baru akan memikirkan kamu. Tetapi energinya sangat bertahan.
orang yang sangat setia. Okey teman-teman, zodiak lain kamu mungkin berdealing dengan seorang yang berzodiak Libra. Ini mungkin menarik zodiak kamu atau zodiak dia ya. Saya menangkap orangnya sangat fair, orangnya mempunyai pemikiran yang sangat seimbang. Orang ini orang yang penuh dengan kasih sayang. Beberapa di antara dia orang yang sangat mengejar kebendaan, sangat mengejar duniawi, orang yang sangat menyukai barang-barang berjenama, barang-barang yang branded. Tetapi orangnya sangat pintar, orang yang penuh dengan berwawasan, mempunyai pertimbangan yang baik dan cenderung teman-teman ya melarikan diri ketika berdepan dengan sebuah konflik. Orangnya mempunyai sedikit masalah ya apabila dihadapkan kepada sebuah keputusan. Dia seperti indecisive, agak sukar mengambil keputusan atau memberikan kamu keputusan itu. Okey teman-teman, di sini juga mungkin ya sempat menarik energi seorang pengacara ya, seorang judge ya, seorang hakim dan sebagainya. Okey teman-teman, beberapa zodiak yang lain kamu di sini mungkin berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aquarius, atau kamu yang menonton ini seorang yang berzodiak Aquarius. Teman-teman, kamu perhatikan juga zodiak yang berdampingan ya. Contohnya kamu berzodiak Aquarius atau dia berzodiak Aquarius berdampingan dengan kamu yang berzodiak Libra. Kamu perhatikan zodiak yang berdampingan. Teman-teman, dia adalah seorang yang setia kawan, orang yang ramai berteman, pandai bersosialisasi, orang yang sangat menyukai kebebasan, orangnya sangat mandiri, orangnya sangat cerdas. Orang ini orang yang tidak pakai hati ya, tetapi sangat mengandalkan logikanya. Boleh dikatakan orang yang ringan tangan dan akan membantu siapa sahaja. Orangnya sangat cerdas teman-teman ya. Kita lihat lagi zodiak lain teman-teman ya, kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang berzodiak Pisces. Teman-teman, orang yang sangat mengandalkan intuisinya. Beberapa di antara dia orang yang agak pendiam ya, orangnya agak pemalu, tetapi orangnya sangat ramah dan mesra. Beberapa yang lain mungkin mengalami kesulitan untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Lebih mengandalkan intuisi, orangnya sangat suka travelling, menyukai kebebasan, sangat suka travelling atau pekerjaannya membutuhkan dia untuk travelling. Teman-teman, dia orang yang seperti sangat baik ya, sangat suka membantu, mungkin juga beberapa di antara dia pandai memasak. Zodiak lain di sini teman-teman, kamu mungkin berdealing dengan seorang Aries, seseorang yang akan pasang badan. Nah, tetapi ada kalanya orangnya agak sedikit pushy ya, ingin mendapatkan apa dia inginkan. Jikalau mungkin ada penundaan atau mungkin kamu agak terlambat untuk bereaksi, nah dia mungkin akan jump into conclusion ya, kerana dia kurang sabaran untuk mendapatkan sesuatu itu ya, kabar berita dengan cepat. Orangnya sangat baik, orangnya sangat murah hati, seorang dermawan. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang cukup berani ya untuk merealisasikan segala impian di hatinya. Boleh dikatakan teman-teman ya, orang ini orang yang melakukan segala sesuatu itu dengan cepat, kurang sabaran, tetapi teman-teman orangnya sangat setia kawan. Begitu ya. Okey teman-teman, zodiak lain yang sedang berdealing dengan kamu, nah ini mungkin menarik energi kesetiaan dari seseorang ya. Seseorang yang berzodiak Taurus. Teman-teman, orang ini tahan banting, orang yang cukup berdeterminasi, diletakkan dalam situasi sulit apapun, dia mampu bertahan dan mampu untuk survive. Begitu ya teman-teman ya. Orangnya sangat loyal, seorang dermawan. Di saat kamu ditinggalkan, dia akan berada di sampingmu, teman-teman. Tetapi apabila kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Taurus, nah ini menarik energi sosok pelindung ya. Orangnya orang yang boleh dikatakan agak posesif. Nah, orang yang kuat cemburu. Apabila dia cemburu, wow, it's so obvious. Ini kelihatan begitu ketara, sukar untuk disembunyikan. Nah, cemburunya akan diperlihatkan secara nyata. Kerana orang ini ingin melindungi kamu, tidak mahu sharing kamu dengan yang lainnya. Seorang pekerja keras. Okey teman-teman, sebentar lagi saya tidak akan membuka zodiak-zodiak lagi ya. Kamu lihatkan ke arah zodiak-zodiak ini untuk membantu kalian ke arah yang lebih tepat. Dengan siapa kamu berdealing saat ini, saya akan dengan cepat ya teman-teman ya, membuka beberapa kartu yang lainnya yang akan mengindikasikan atau menggambarkan pekerjaannya. Teman-teman, jikalau tidak ada zodiaknya, mungkin ini akan menarik pekerjaannya. Begitu ya. Kita cuba cari tahu seseorang ini profesinya apa, pekerjaannya seperti apa ya. Kita lihatkan.
Wow, teman-teman, dia seorang yang sukakan muzik. Nah, ini mungkin seorang yang cukup bertalenta ya, mampu untuk memainkan beberapa alat muzik seperti piano, bermain drum, gitar ya, bermain apa sahaja alat muzik, mungkin biola ya. Saya menangkap seseorang yang berjiwa seni, seseorang yang mengekspresikan emosinya melalui muzik. Nah, ini mungkin ya, ada momen-momen lagu di antara kalian, momen-momen muzik di antara kalian. Dia mungkin seorang yang berjiwa seni, pandai menyanyi, atau pandai memainkan alat muzik ya. Kamu sesuaikan. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Wow, teman-teman, ini mungkin seseorang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan delivery, penghantaran ya. Nah, mungkin juga dia seorang postman ya. Tetapi detik ini teman-teman, sama ada dia seorang postman atau mungkin ya ini menarik energi yang seperti Grab driver, Uber driver ya, yang menghantar atau melakukan sebuah servis. Ataupun menangkap gambaran seseorang yang memakai pakaian seragam. Kamu sesuaikan. Nah, ini mungkin juga ya menarik energi seorang driver. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang postman di sini teman-teman ya. Saya akan buka beberapa kartu dan kita akan lihatkan di sini. Sama ada ini akan membantu kamu ya. Jikalau tidak menarik zodiaknya, mungkin akan menarik pekerjaannya. Teman-teman, beberapa yang lain, wow, ini air hostess teman-teman ya. Dia mungkin seorang pramugari, anak kapal ya, a cabin crew. Nah, ini teman-teman tidak akan resonate dengan semua orang. Nah, ini mungkin juga menarik energi kamu yang mungkin bercita-cita, berambisi untuk menjadi seorang air hostess. Sama ada kamu yang menonton ini ya, pramugari, bekas pramugari, ataupun mungkin ini sempat menarik energi saya ya, kerana saya merupakan bekas pramugari ya, 20 ataupun 30 tahun yang lalu teman-teman ya. Maka di sini kamu mungkin sedang berdealing dengan seseorang yang bekerja di kapal terbang. Nah, ini teman-teman sama ada menarik energi pramugari, seorang pilot, seseorang yang bekerja di industri airline ya, penerbangan. Begitu ya, sama ada ini menarik pekerjaannya atau mungkin menarik minatnya kamu ya ke arah menjadi seorang cabin crew, seorang pramugari seperti itu ya. Okey teman-teman, beberapa yang lain merupakan hairdresser. Seseorang yang melakukan, nah ini ya, menggunting rambut ya, hairdresser, hair salon teman-teman ya. Mempunyai skill yang cukup baik untuk menggunting rambut, mendandan rambut ya, mungkin juga salon-salon kecantikan. Nah, ini mungkin juga skill kamu. Nah, begitu ya, kamu sesuaikan. Okey teman-teman, kita lihat lagi pekerjaan yang lainnya. Nah, teman-teman, dia mungkin seorang jururawat atau perawat. Mungkin menarik energi seorang yang bekerja di bidang perawatan, bidang medicine ya, perubatan, seorang perawat, seorang nurse, seorang doktor, seperti itu ya. Seorang perawat, kamu sesuaikan. Apakah ini menarik energi kamu atau sedang menarik energinya? Teman-teman, pekerjaan yang lain, nah ini sudah saya sebutkan tadi ya, seorang driver atau pekerjaannya membutuhkan dia untuk travelling sepanjang waktu, maka sentiasa berada di dalam mobilnya. Sama ada dia seorang driver atau dia perlu travelling ke tempat kerja, ke sana sini sepanjang waktu. Teman-teman, mungkin juga ada momen di mana kalian mungkin banyak menghabiskan waktu di dalam mobilnya, begitu ya. Teman-teman, ini menarik energi seorang driver ya. Apa kata kita buka satu kartu lagi, pekerjaan yang lainnya. Wow, teman-teman, ini perikanan ya, pertanian, perikanan, seseorang yang mungkin rajin berkebun, bercucuk tanam ya, kamu sesuaikan. Sesuatu yang berkaitan dengan pertanian. Pertanian juga merupakan perniagaan. Maka teman-teman, ini mungkin menarik energi seorang nelayan, seseorang yang mungkin menjual ikan di pasar. Nah, ini mungkin ya seseorang yang pengusaha, bosnya sendiri teman-teman ya. Pekerjaan ini jangan diremehkan kerana menghasilkan uang yang banyak. Teman-teman, dia mungkin seorang nelayan, pengusahanya sendiri, bekerja di ini apa saja teman-teman, tidak semestinya ya berkaitan dengan ikan ya. Ini mungkin juga berkaitan dengan berkebun, pertanian, bercucuk tanam dan sebagainya. Atau mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang senantiasa berada di laut. Nah, ini mungkin ya kru kapal laut ya teman-teman ya, yang senantiasa berlayar seperti itu. Maka pertemuan di antara kalian agak sulit. Kamu sesuaikan. Wow, di sini teman-teman ada yang gambar yang memakai topi ya, banyak memakai topi, ada yang memakai pakaian seragam. Mungkin seseorang yang memakai topi ini sebagai fashion atau orang yang suka memakai topi. Okey teman-teman, pekerjaan yang lain, nah ini sudah saya sebutkan tadi ya, kerana energinya sudah saya rasakan. Seorang farmer, orang yang mungkin mempunyai sebidang tanah, suka bercucuk tanam, menjual sayur-sayuran ya.
Seseorang yang suka menanam sayur, begitu ya? Kamu sesuaikan. Atau mungkin ini dijadikan hobi olehnya. Contohnya, jikalau dia ada sebidang tanah ya di kawasan rumahnya, nah ini teman-teman dijadikan hobi, dijadikan perniagaan sampingan, bercucuk tanam dan sebagainya. Okey teman-teman, kamu sesuaikan zodiaknya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Kita ke tema readingan hari ini. Seperti apa posisi tepatmu di hatinya dia? Okey teman-teman, kita akan lihatkan di sini ya. Seperti apa posisi tepatmu di hatinya dia? Teman-teman, apa kata kita buka ya ke-6 kartunya? Kita lihatkan. Seperti apa posisi tepatmu di hatinya dia? Sesuatu yang sempat kamu pertikaikan kerana tidak ada kejelasan yang diberikannya. Sehingga membuatkan kamu begitu bingung ya. Kamu nyaman dengan dia, tetapi kamu tidak tahu posisi kamu ini diletakkan di mana. Kita lihatkan teman-teman ya. Seperti apa posisi tepatmu di hatinya dia sebenarnya. Okay, let's see. Wow, teman-teman. Belum apa-apa lagi ya. Sudah ada pikiran yang agak rumit ya. Wow. Saya menangkap gambaran dari awal teman-teman ya. Seseorang ini sebenarnya sangat ingin menawarkan kamu cinta, tetapi tidak berdaya. Dari awal hubungan ini ya, dia seseorang yang ingin menawarkan kamu cinta, naksir banget sama kamu, tetapi dia tahu teman-teman, limitationnya. Seperti pergerakan yang terbatas untuk memberikan kamu yang lebih. Tetapi orang ini seperti cuba melawan arus. Di mana teman-teman ada kalanya hatinya akan berlawan dengan pikirannya. Hatinya menginginkan kamu, tetapi pikirannya tidak mengizinkan dia atau tidak mengizinkan dia untuk melakukan yang lebih. Maka ada posisi terperangkap di sini. Ini sudah pun terjadi dari awal lagi. Teman-teman, kamu pasti sudah tahu ya, kamu pasti arif apa yang saya jelaskan ini. Dari awal lagi teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang sangat mahukan kamu. Beberapa di antara dia merupakan orang yang mungkin seumuran atau ada yang lebih muda dari usiamu. Dia sangat menginginkan kamu. Tetapi keterbatasan dari segi pergerakan, keterbatasan dari segi menyampaikan atau mengekspresikan perasaannya kepadamu. Seperti apakah posisimu di hatinya dia? Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran ya, orang ini benar-benar mahukan kamu, tetapi memiliki kesulitan dari segi finansialnya. Kamu tahu apa yang membuatkan dia begitu terbatas untuk mengejar kamu, terbatas untuk menjadikan kamu miliknya dia. Di sini ada dua energi yang berbeda. Jikalau kalian saling single, teman-teman, orang ini belum siap dari segi mental dan emosinya kerana kedudukan finansialnya. Dia merasakan teman-teman, cinta dan keuangan perlu sejajar. Dia merasakan keuangannya di bawah kamu. Maka jikalau tidak ada keuangan yang utuh, bagaimana dia bisa membahagiakan kamu? Itu energi yang pertama. Jikalau kalian saling single, dengan kemunculan begitu banyak court card, ini mengindikasikan kemunculan orang lain yang menyulitkan situasinya untuk bebas mengekspresikan cintanya padamu. Kerana sebelah kamu, teman-teman, ada seseorang. Nah, ini kamu sesuaikan. Apakah kamu mungkin sudah memiliki kekasih sewaktu dia jatuh cinta pada kamu? Atau di sebelah kamu, kamu memiliki pasangan sahmu? Jikalau menurut kamu ini bukan energi kamu, maka di sebelah dia ada orang ataupun pasangan sahnya dia. Teman-teman, ini penglibatan pasangan sah di sini ya, sebagai energi kedua yang saya jelaskan. Jikalau kalian saling single, belum ada kesiapan dari segi finansial untuk menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Kerana dia sedar, dia perlu bertanggungjawab dalam membahagiakanmu. Energi kedua, saya melihat ada kesulitan kerana dia sebenarnya ingin memposisikan kamu sebagai pasangan sahnya, ingin menikahi kamu, ingin bertanggungjawab ke atas dirimu. Tetapi teman-teman, kamu di sini mungkin sudah ada pasangannya, atau kamu melihat dia sebagai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Maka teman-teman, ini menjelaskan kartu pertama dan kedua yang muncul tadi. Memang terlihat dari awal memiliki kesulitan untuk mengekspresikan atau menjadikan kamu hak miliknya dia. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya, posisi tepatmu di hatinya dia. Teman-teman, cinta itu tidak semestinya memiliki.
Cinta itu tidak seharusnya memiliki. Wow, ini bukan kata-kata yang disenangi oleh orang banyak. Tetapi dengan kemunculan Knight of Pentacles, walaupun tidak bisa memiliki kamu, orang ini masih lagi ingin menjalankan hubungan ini dengan dirimu sebagai hubungan yang jangka panjang. Orang yang gagal move on, gagal pergi dari kamu dan sebenarnya tidak mempunyai niat untuk pergi meninggalkan kamu walaupun kondisi keuangannya belum siap ataupun dia memandang kamu sebagai seseorang yang sudah memiliki somebody, baik itu kekasih kamu atau pasangan sah kamu. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang yang cukup bertanggungjawab ya. Maka walaupun dia sedar di awal hubungan ini terlihat ada kesulitan, walaupun dia jatuh cinta banget sama kamu, dia tetap ingin mendekatimu. Kamu tahu mengapa? Kerana pentingnya kamu di hatinya dia. Dia langsung tidak menduga, teman-teman ya, walaupun ini mungkin melibatkan orang masa lalunya, orang masa lalu kamu ya, sedikit sebanyak terlihat seperti sama ada energi kamu atau energinya yang masih dihantui dengan orang masa lalu kalian. Tetapi dia tetap menjalankan koneksi ini kerana kamu begitu penting di hatinya. Teman-teman, apatah lagi ya, jikalau beberapa di antara kamu di sini sempat menghulurkan bantuan keuangan yang tidak pernah dia dapatkan dari orang lain. Kamu tahu teman-teman, posisi tepat kamu di hatinya dia. Walaupun mungkin belum memberikan status yang sah, dia seolah-olah menganggap kamu orang yang paling penting di dalam hatinya. Tetapi kerana kondisi keuangannya yang mungkin jauh lebih rendah dari kondisi keuangan kamu, membuatkan dia menjadi begitu minder untuk merealisasikan harapan ini, ataupun teman-teman ya, kerana salah satu sudah memiliki pasangan. Maka ini jelas terlihat daripada kartu pertama yang muncul. Di saat kamu sempat mempertikaikan posisi tepatmu di hatinya dia, kartu ini sudah muncul. Keterbatasan dari segi pergerakan, keterbatasan dari segi mengekspresikan pikiran sebenarnya kepada kamu. Padahal hatinya begitu mencintai kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya, posisi tepatmu di hatinya dia. Nah ini teman-teman, sekali lagi mengindikasikan path ataupun pilihan. Apabila teman-teman ini diawali dengan Eight of Swords, keributan dari segi pikiran dan ditutupi dengan kartu The Lovers. Teman-teman, orang ini cinta banget sama kamu. Terlepas daripada apapun yang sedang terjadi ya, mungkin kalian tidak berkomunikasi, mungkin hubungan kalian sedang jeda, ada yang berjauhan, ada yang menarik diri untuk pergi, dia tetap mencintai kamu. Posisi kamu sebenarnya begitu penting di hatinya. Dia tidak pernah melupai kamu. Walaupun mungkin ya ada waktu yang sudah berlalu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia tetap mengingati kamu di dalam hatinya. Ada keinginan untuk menjadikan kamu isteri yang sah, suami yang sah. Tetapi kerana dari awal lagi teman-teman ya, seperti saya jelaskan tadi, keterbatasan dari segi pergerakan, keterbatasan dari segi mengekspresikan perasaan. Kamu tahu mengapa? Kerana kartu The Lovers ini. Teman-teman, jikalau sesuatu itu diawali dengan pilihan ya, maka itu tetap akan diakhiri sebagai pilihan. Maka ini sekali lagi menjelaskan mengapa kartu Cloud muncul sebagai kartu di tengahnya. Teman-teman, menurutnya ya, dia sempat mempertikaikan. Apakah kamu ada pilihan lain? Sewaktu pada waktu yang sama kamu sempat mempertikaikan dia, apakah dia memunculkan pilihan yang lain? Maka it looks like communication breakdown di antara kalian berdua. Kamu sempat meragukan kesetiaannya. Dia juga sempat meragukan kesetiaan kamu. Di saat kamu question, apakah dia benar-benar mencintai kamu, dia juga mengacukan pertanyaan yang sama. Tetapi kalian berdua tidak menyadari kepentingan posisi masing-masing di hati masing-masing. Teman-teman, orang ini minder banget ya dengan kondisi keuangannya. Energi lain yang sempat saya rasakan di sini ya, jikalau di awal hubungan ini kamu mungkin mengenalinya sebagai seseorang yang belum stabil dari segi keuangan, tetapi kemudiannya seiring berjalannya waktu, dia mulai sukses, mulai stabil. Teman-teman, by the time teman-temannya, dia mulai stabil dari segi kondisi keuangannya, mulai mapan ya, dia seolah-olah mempertikaikan sama ada kamu masih mencintainya, sama ada kamu masih menantinya. Apakah kamu masih akan memberikan kesempatan untuk dirinya? Atau semakin sukses jadinya, kamu mulai mempertikaikan apakah dia masih mahukan kamu? Nah, ini yang sedang terjadi, ini yang sedang dijelaskan melalui kartu-kartu ini.
Tetapi untuk menjawab ke tema, di manakah letaknya posisi kamu? Teman-teman, sehinggalah hari ini ya, orang ini bukan bermain-main. Dia sangat memposisikan kamu di posisi yang terpenting, di posisi yang paling atas, malahan mengingati kamu sebagai seseorang yang banyak membantunya. Tetapi teman-teman, dari awal lagi, pergerakan dia kepada kamu itu sangat terbatas. Baik untuk mengekspresikan cinta, merealisasikan sebuah hubungan, seperti seolah-olah terlewatkan sebuah kesempatan ya. Saya sempat menarik energi itu. Okey teman-teman, bagaimanakah dia memposisikan kamu? Beberapa di antara dia teman-teman yang mungkin sempat pergi, detik ini ingin kembali untuk melanjutkan koneksi ini. Malahan teman-teman, dia ingin membalikkan situasi hubungan kalian menjadi sesuatu yang berhasil ke depannya. Teman-teman, jikalau orang ini sempat pergi dari kamu, saya menarik energinya yang ingin kembali, datang dengan segera untuk membalikkan situasi hubungan kalian, kembali mengejar kamu. Nah, kamu sesuaikan ya, ini menarik energi siapa? Okey teman-teman, jikalau berlandaskan daripada kartu-kartu tarot yang terbuka ini ya, zodiak yang lebih mendominasi, didominasikan oleh zodiak Cancer dan Gemini. Okey teman-teman, dan termasuklah zodiak-zodiak yang sudah saya bacakan tadi. Okey teman-teman, setelah kamu mengetahui ya posisi tepatmu di hatinya dia, baik hubungan ini bisa direalisasikan ataupun tidak. Teman-teman, kerana ada kemunculan Chariot ya, seseorang yang ingin kembali memperjuangkan kamu, maka kita lihatkan apa yang ingin dia realisasikan di hubungan ini ke depannya. Teman-teman, jikalau masih ada kemungkinan untuk kalian bersama ya, kita lihatkan apa yang ingin dia realisasikan di hubungan ini ke depannya. Wow, teman-teman, understanding. Saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin ya gagal memahami kamu di kala itu. Gagal paham ya di antara satu sama lainnya, ke depannya akan mulai memahami kamu, memahami situasi hubungan kalian. Entah mengapa di saat memandang ke arah kartu ini teman-teman ya, saya menangkap gambaran seseorang yang siap untuk mendengarkan kamu. Seseorang yang akan memasang telinganya dan siap mendengarkan luahan hatimu. Orang yang gagal paham sebelum ini akan mulai memahami kamu. Teman-teman, akan ada mutual understanding ya, saling memahami satu sama lainnya ke depannya. Wow, nurturing. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin datang dengan segera, ingin memberikan kamu kasih sayang sepenuhnya, ingin merawat kamu, ingin memperbaiki situasi ya, seperti kartu The Chariot tadi, untuk membalikkan situasi hubungan kalian berdua demi mendapatkan kasih sayang kamu kembali. Kita lihat lagi teman-teman, apa yang akan direalisasikan sebentar lagi. Teman-teman, setelah kalian sempat memberikan ya healthy space, ruang yang sihat kepada satu sama lainnya, maka teman-teman, ini seperti blessing in disguise ya. Kedepannya, setelah hubungan kalian sempat berjedah, mungkin ada yang melewatkan sebuah kesempatan. Blessing in disguise berarti terlihat seperti ada sebuah keberkahan yang akan terjadi ke depannya. Teman-teman, jikalau kalian sempat berpisah di sini teman-teman ya, wow, ini sempat memberikan ruang yang sihat kepada satu sama lainnya untuk merealisasikan sebuah hubungan yang tergantung yang tidak direalisasikan sebelumnya. Teman-teman, saya menangkap gambaran kamu dan dia ya, mungkin sempat menarik diri, banyak sacrifice, seperti terpaksa memasrahkan ya, mengorbankan, banyak pengorbanan ya yang muncul dari kamu dan dia. Maka kedepannya teman-teman, kerana sudah begitu banyak ya ruang sihat yang diberikan, saya menangkap gambaran sama ada kamu atau dia akan berkorban, mungkin ya mengorbankan sesuatu ya agar bisa bersama. Nah, di sini teman-teman, dengan kemunculan sacrifice, ada sesuatu yang perlu dikorbankan, mungkin membabitkan pekerjaan, keluarga ya, sesuatu yang dekat di hati demi bisa bersama. Akan ada pengorbanan dari dia sebentar lagi. Okey teman-teman, kita beralih pula ke kartu yang terakhir ini teman-teman ya. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini? Setelah kamu mengetahui ya posisi tepatmu di hatinya, kita lihatkan kata-kata apa yang ingin dia ucapkan melalui readingan hari ini. Wow teman-teman, I trusted you. Ini juga seperti sedikit sebanyak ya, kurang lebih ya, menunjukkan posisi tepatmu di hatinya dia. Kamu adalah orang yang sangat dia percayai. Itu posisi kamu di hatinya dia ya. Kita lihat lagi,
Do I still have a chance? Nah, ini teman-teman, kemunculan kartu The Lovers tadi ya. Kamu yang sempat mempertikaikan, apakah dia masih mencintai kamu? Apakah dia masih akan memberikan kamu kesempatan? Dan dia juga sempat mempertikaikan, apakah kamu masih mencintainya? Apakah dia masih bisa ya mendapatkan kesempatan kedua dari kamu di sini? Maka seperti ada communication breakdown di antara kalian berdua, apatah lagi jikalau kalian berdua sudah lama tidak berkomunikasi. I am in a committed relationship. Teman-teman, beberapa di antara dia, nah ini jelas ya, menarik energi seseorang yang sudah memiliki pasangan ya. Maka ini menjelaskan kartu King of Pentacles dan juga The Lovers ini. Maka membuatkan kamu kebingungan ya, siapa yang akan dipilihnya. Kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Okey teman-teman, I watch your social media. Teman-teman, walaupun tidak bisa memiliki kamu, atau hubungan ini masih lagi perlu dipertarungkan. Seseorang ini begitu penasaran teman-teman ya, sering stalkingin atau memantau social media kamu hampir setiap hari. You didn't see my tears, teman-teman. Segala kesulitan yang perlu ditanggung, pengorbanan yang perlu dilakukan, kesedihan yang perlu dia rasakan. Teman-teman, di saat dia menitiskan air matanya, kamu sebenarnya langsung tidak melihat itu. Atau dia mungkin ingin memberitahu kamu ya, jikalau kamu banyak mengalirkan air mata dan kamu merasakan dia tidak melihat air mata kamu yang menitis itu. Dia melihatkannya, dia merasakannya. Ini seperti energi yang terbolak-balik ya. Sama ada dia yang menitiskan air mata ataupun kamu yang menitiskan air mata, saling menutupinya. Berbohong ya, bahawa kalian berdua tidak menitiskan air mata untuk satu sama lain. Wow teman-teman, beberapa di antara dia mempunyai kesulitan atau I have trouble with intimacy. Teman-teman, ini mungkin sesuatu yang tidak pernah diceritakannya. Nah, kamu sesuaikan. Apakah ini menarik energi dia atau menarik energi kamu? Sesuatu atau seseorang yang mengalami masalah keintiman. Teman-teman, ini mungkin ya memaksa dia untuk berbohong kerana begitu malu untuk menceritakannya. Nah, kamu sesuaikan. Ini energi dia atau energi kamu ya. Okey teman-teman, kita beralih pula kepada huruf-huruf namanya. Okey teman-teman, menurutnya ini adalah posisi tepatmu di hatinya dia. Siapa orangnya? Melalui initial namanya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan di bahagian belakang ini. Kita ambil bahagian kiri ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf S, T, A, J, F, N, G, M, O, R, C, Q, I, L, K, Z, U, E, X, P. Baik teman-teman, I ini kelihatan ya. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini. Dan perlu kita renungkan bahawa ada pepatah yang mengatakan bahawa lebih baik menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menemukan orang yang tepat daripada menghabiskan seluruh hidup dengan orang yang salah. Dan ketika kamu menemukan orang yang tepat yang membuatmu bahagia, jangan biarkan mereka pergi. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.